Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Aprilian Tito, Rohimatus Solehah, Diaika Puspita, dan Muhammad Yasir akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Permakultur Lahan Sawah Ibu Sua di Desa Bulu, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu land landowner wish list atau daftar keinginan pemilik lahan. Data diri landowner, nama, SUA, jenis kelamin perempuan, usia 55 tahun, tingkat pendidikan SD, pekerjaan utama sebagai petani, tidak memiliki pekerjaan tambahan, jumlah tanggungan 1, ibu SUA sendiri karena suami meninggal dan semua anak-anaknya sudah menikah. Terus lokasi atau alamat Desa Bulu, Kecamatan Soja, Kabupaten Bangkalan, luas wilayah atau areal sebesar seluas 4 hektar atau 2.500 meter persegi. Kondisi geografis, lahan sawah yang dimiliki oleh Ibu Sua memiliki luas sebesar 1/4 hektar yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Sawah ini hanya ditanami satu komoditas saja, yaitu padi. Tantangan utama yang dihadapi oleh Ibu Sua dalam mengelola sawah ini adalah ketersediaan air yang terbatas dan curah hujan yang cukup rendah. Akses lahan cukup baik karena dekat dengan jalan raya sehingga mendukung aktivitas pertanian. Tujuan pemanfaatan lahan yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kondisi saat ini yaitu lahan sawah milik Bu Sua hanya ditanami padi sepanjang tahun atau dalam 3 kali masa tanam. Harapan ke depannya menjadi lahan sawah yang menghasilkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, adanya penampungan air sebagai tanda hujan untuk menghadapi kemarau berkepanjangan. Daftar komoditas yang ingin ditanam, lahan tersebut dioptimalkan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan tanaman pendukung lainnya di sekitar sawah seperti pepohonan pepaya dan pisang agar dapat menghasilkan menghasilkan pendapatan tambahan. Yang kedua yaitu dokumentasi. Gambar 1 merupakan wawancara dengan Ibu Sua. Terus gambar 1, 2, 3 merupakan wawancara dengan Ibu Sua. Gambar keempat lahan sawah Ibu Sua. Dan gambar kelima dan 6 juga lahan sawah Ibu Sua. Yang ketiga yaitu gambar layout lahan existing. Tujuan pemanfaatan lahan sawah yang pertama yaitu ekonomi. Pemanfaatan lahan sawah ini adalah dengan menanam padi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahan sawah milik Bu Sua ini dapat direkomendasikan untuk ditanami jagung dan kedelai serta tanaman pendukung lainnya sekitar sawah seperti pepohonan pepaya dan pisang. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari padi, para petani akan mendapatkan beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan sawah untuk padi dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan beras bagi konsumsi sehari-hari, baik untuk keluarga petani itu sendiri maupun masyarakat luas. Yang ketiga, melestarikan warisan budaya dan tradisi. Pertanian padi merupakan bagian yang penting dari budaya dan tradisi banyak komunitas di Indonesia. Menanam padi di sawah membantu melestarikan teknik-teknik pertanian tradisional dan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, konversi lingkungan. Mengelola sawah secara berkelanjutan dapat membantu konservasi lingkungan, praktik-praktik pertanian seperti penggunaan pupuk organik, pengolahan lahan, dan pengelolaan air yang baik dapat menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menjaga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Salah satu tujuan pemanfaatan lahan sawah untuk menanam padi adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.
Yang keenam, menghasilkan produk pertanian organik atau berkelanjutan. Menanam padi dengan menggunakan pupuk organik, hal ini berarti melakukan pertanian berkelanjutan yang tidak hanya menghasilkan produk yang sehat bagi konsumen, tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan dan kesejahteraan petani. Selanjutnya, form 2, itu analisis tapak atau site analysis. Berikut analisis tapak atau site analysis untuk lahan sawah yang ditanami padi di Desa Buluh dengan tujuan untuk kebutuhan sehari-hari. Pola-pola mikro matahari. Yang pertama, intensitas cahaya matahari di Desa Buluh cukup tinggi. Yang penting untuk pertumbuhan optimal tanaman padi. Padi membutuhkan banyak sinar matahari untuk fotosintesis dan perkembangan yang sehat. Yang kedua, padi memerlukan durasi paparan sinar matahari yang panjang setiap hari. Minimal 6 sampai 8 jam untuk mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan yang optimal. Kemudian ada angin. Yang pertama, kecepatan angin yang moderat sangat penting untuk mengurangi risiko kerusakan pada tanaman padi. Angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan tanaman roboh, sementara angin yang terlalu lemah dapat menghambat proses penyerbukan. Kedua, angin membantu dalam pertukaran gas yang esensial untuk fotosintesis, di mana karbon dioksida diambil dari atmosfer dan oksigen dilepaskan kembali. Kemudian ada air. Pertama, padi membutuhkan banyak air untuk pertumbuhan, terutama selama fase vegetatif dan reproduktif. Ketersediaan air melalui sistem irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan padi. Kedua, sistem drainase yang baik diperlukan untuk mencegah genangan air yang berlebihan yang dapat menyebabkan penyakit akar dan penurunan kualitas tanaman. Kemudian ada vegetasi. Pertama, bunga pada tanaman padi berperan dalam proses reproduksi, memungkinkan pembentukan biji padi yang merupakan hasil panen utama. Kedua, proses transpirasi pada daun padi membantu mengatur suhu tanaman dan mendukung transportasi air dan nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya ada pola-pola makro, yaitu iklim. Yang pertama, iklim di Desa Buluh mendukung pertumbuhan padi dengan suhu yang hangat dan kelembapan yang cukup tinggi. Iklim tropis dengan 2 musim, hujan dan kemarau, membantu dalam siklus pertumbuhan padi. Kedua, curah hujan yang baik sepanjang tahun sangat mendukung ketersediaan air untuk tanaman padi. Meskipun sistem irigasi tetap diperlukan untuk memastikan pasokan air yang stabil selama musim kemarau. Selanjutnya, topografi. Yang pertama, lahan sawah yang relatif datar memudahkan pengaturan irigasi dan distribusi air, yang sangat penting untuk tanaman padi yang memerlukan genangan air. Yang kedua, ketinggian lahan yang cukup dan sistem drainase yang baik mencegah genangan air yang berlebihan dan membantu dalam pengelolaan air yang efisien. Kemudian ada infrastruktur. Pertama, akses jalan yang baik memudahkan transportasi pupuk, alat pertanian, dan hasil panen, sehingga efisiensi operasional dapat ditingkatkan. Yang kedua, ketersediaan jaringan listrik dan infrastruktur lainnya untuk mendukung kegiatan pertanian. Selanjutnya, ada aktivitas manusia. Yang pertama, keberadaan pemukiman dan aktivitas manusia di sekitar lahan tidak mengganggu kualitas lingkungan dan pertumbuhan tanaman padi. Aktivitas pertanian dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang signifikan. Yang terakhir, tidak ada potensi konflik penggunaan lahan atau sumber daya dengan aktivitas manusia di sekitar sawah, sehingga pertanian padi dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, form 3, analisis fungsional. Analisis fungsional yang pertama, akses, di mana terdapat akses keluar masuk desa seperti jalan utama dan gang yang mudah diakses dengan menggunakan transportasi seperti motor dan mobil, sehingga memudahkan petani untuk pergi ke sawah untuk mengangkut bahan dan hasil panen. Yang kedua, struktur existing. Persawahan yang ada di Desa Bulu terdapat jalan setapak menuju lahan sawah, tanggul tanah untuk memisahkan atau batas sawah.
utilitas dan layanan, terdapat pengadaan air irigasi dengan menggunakan bor air, penggunaan lahan sekitar persawahan yaitu permukiman yayasan, warung, ditanami pohon pisang dan pohon singkong. Peraturan dan pembatasan tidak ada, kemudian potensi integrasi, sisa-sisa tanaman padi, jagung, dan kedelai dapat digunakan sebagai bahan kompos atau pakan ternak, sehingga meningkatkan siklus nutrisi di lahan pertanian, menggali sumur dangkal atau sumur bor untuk sumber air tambahan. Kebutuhan air dengan mengumpulkan dan menyimpan air hujan serta pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur. Pada lahan sawah yang dimiliki Busua, dapat direkomendasikan untuk dilakukan tumpang sari. Tumpang sari yang dapat dilakukan yaitu tumpang sari komoditas padi dengan jagung dan tumpang sari komoditas padi dengan kedelai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saleh et al. 2020, pola tanam tumpang sari lebih produktif dibandingkan dengan pola monokultur dan dapat menjadi alternatif budidaya tanaman padi dan jagung karena dapat meningkatkan produktivitas maupun optimalisasi penggunaan lahan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Shimamura et al. 2020, sistem tumpang sari antara tanaman padi dan tanaman kedelai sangat menguntungkan. Pola tanam tumpang sari komoditas padi dan jagung. Yang pertama, jarak tanam padi adalah 20 cm antar baris dikali 10 cm dalam baris. Sedangkan jarak tanam jagung 40 cm antar barisan dikali 15 cm dalam barisan. Jarak antar blok padi dan jagung 40 cm. Lebar masing-masing blok 120 cm. Padi lebih dahulu ditanam di 3 minggu sampai 1 bulan dari jagung. Kemudian, populasi tanaman per hektar pada sistem tumpang sari dengan populasi rapat kurang lebih 200.000 RPN per hektar untuk padi dan kurang lebih 80.000 batang per hektar untuk jagung. Kemudian yang keempat, penanaman benih padi sebanyak 5-7 benih per lubang tanam hingga sebanyak 50 kg per hektar. Sedangkan penanaman benih jagung sebanyak 1 benih per lubang tanam hingga sebanyak 20 kg per hektar. Pola tanam tumpang sari komoditas padi dan dengan kedelai. Yang pertama, jarak tanam padi adalah 20 cm antar barisan dikali 10 cm dalam barisan. Sedangkan jarak tanam kedelai 30 cm antar barisan dikali 15 cm dalam barisan. Jarak antar blok kedelai dan padi 30 cm, lebar masing-masing blok 120 cm. Pada padi ditanam lebih dulu 1 minggu atau bersamaan dengan kedelai. Populasi tanaman per hektar pada sistem tumpang sari dengan populasi tinggi kurang lebih 200.000 RPN atau per hektar untuk padi dan kurang lebih 200.000 batang per hektar untuk kedelai. Penanaman benih padi sebanyak 5-7 benih per lubang hingga sebanyak 50 kg per hektar. Penanaman benih kedelai sebanyak 2 benih per lubang tanam hingga sebanyak 40 kg per hektar. Menurut penelitian yang dilakukan Akil et al. 2021, berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa tingkat kompetisi usaha air, cahaya, matahari, dan ruang tumbuh antara tanaman jagung dan padi merata dari masing-masing varietas jagung dan padi atau rindan satu, sehingga kemampuan produksi tidak berbeda nyata. Perbedaan varietas jagung dengan jarak tanam yang sama dengan produksi yang tidak berbeda nyata mengindikasikan terpenuhi kebutuhan unsur hara tanaman karena unsur hara berperan penting dalam pembentukan biji. Penelitian yang dilakukan Susilo dan Parwito 2019, di mana penanaman padi jagung dan kedelai dilakukan dengan tunggal. Jarak tanam padi maupun kedelai 25 cm kali 25 cm. Pemupukan urea dengan dosis 200 kg per hektar, KCl 100 kg per hektar, dan SP36 150 kg per hektar. Pupuk urea diberikan 2 kali, yaitu setengah bagian pada saat tanam dan sisanya diberikan 6 minggu setelah tanam. Pupuk KCl dan SP36 diberikan pada saat tanam, pemeliharaan berupa pengendalian gulma dilakukan penyiangan manual, hama, dan penyakit tanaman dilakukan bila tanaman sudah terserang dengan menggunakan pestisida yang disesuaikan dengan kebutuhan. Panen kedelai dilakukan bila daun telah berwarna kuning dan otok serta 90% polong berwarna coklat atau umur 88. Lahan sawah milik Busua ini ditanami padi dapat memberikan manfaat secara ekonomi sebagai kebutuhan
sehari-hari dan limbahnya juga dapat diolah menjadi pakan ternak, di mana limbah tanaman padi dapat diolah menjadi pakan ternak untuk meningkatkan pendapatan petani menurut bahasan dan Buah Muana 2023. Limbah padi juga dapat dijadikan pupuk kompos untuk produksi jagung, di mana limbah jerami padi dapat mengurangi biaya produksi jagung sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani menurut Bimasri dan Murniati 2022. Selain itu, lahan sawah milik Pusua juga dapat ditanami kedelai, di mana biji kedelai dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi produk tempe menurut penelitian yang dilakukan Puspita Sari et al. 2023, sehingga pemanfaatan kedelai dalam proses pembuatan tempe dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, dapat direkomendasikan juga di sekitar lahan sawah milik Pusua dapat ditanami pepohonan, pepaya, dan pisang. Pepohonan memiliki manfaat ekologis yaitu mencegah erosi tanah, menjaga kesuburan tanah, menyediakan naungan, menurunkan risiko hama dan penyakit, dan sebagai sumber pendapatan tambahan, menurut Kadafi et al. 2022. Pepaya merupakan salah satu buah-buahan yang bisa dijadikan hidangan pencuci mulut. Daunnya juga bisa digunakan sebagai lalapan. Menurut Hidayati et al. 2021, buah pisang memiliki berbagai manfaat seperti membantu mengatasi hipertensi sebagai sumber karbohidrat dan sebagainya, di mana buah pisang yang diolah menjadi produk yang lebih bernilai dapat meningkatkan pendapatan menurut Visnu 2023. Dalam rekomendasi ini juga direkomendasikan kolam untuk menampung air tada hujan, dan juga ada gubuk yang digunakan untuk tempat beristirahat. Selanjutnya, form 4 yaitu detail design development. Pada form 4 terdapat gambar before, yaitu terdapat lahan sawah yang ditanami padi dan pemukiman warga, serta jalan setapak atau pembuatan pembatas lahan dan jalan desa. Pada gambar after terdapat beberapa zona, yaitu zona 1 untuk ditanami padi, zona 2 untuk ditanami, zona 1 tumpang sari padi dan jagung, zona 2 tumpang sari padi dan kedelai, zona 3 kolam penampungan air hujan, zona 4 gazebo untuk beristirahat, zona 5 pemohonan, zona 6 tanaman pohon pisang, zona 7 tanaman pohon pepaya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre?